Bisa kita sederhanakan, ya saya kasih logika. Walillahil matsalul a'la, Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Lallahu arhamu bi ibadi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ini Nabi ucapkan tatkala ada seorang wanita kehilangan anaknya, maka dia pun menangis-nangis mencari anaknya. Setelah lama dia cari anaknya, akhirnya dia ketemu anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana hati seorang ibu. Rasa cinta yang paling tinggi di alam semesta ini adalah cinta seorang ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi, Nabi gambarkan dalam kondisi yang sangat cinta itu luar biasa. Tatkala dia kehilangan anaknya, buah hatinya hilang. Maka dia cari sana sini, anaknya masih kecil. Dia cari kanan kiri nggak dapat. Tatkala dia cari, akhirnya dia dapat. Begitu dia dapat anaknya, maka dia segera peluk, maka dia pun segera mungkin menyusui anaknya. Artinya dia lampiaskan kegembiraannya. Dia alirkan kegembiraannya, kebahagiaannya kepada anaknya tersebut, kasih sayangnya. Waktu para sahabat melihat kondisi ini, kata Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadi bi waladi." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Agar anda tahu bahwa Allah sangat sayang kepada anda. Nah sekarang kita sebagai orang tua, kalau anak kita nakal, kita mungkin jengkel. Anak kita kabur dari rumah, mungkin kita jengkel, ya. Tapi waktu anak kita kembali minta ampun kepada kita, minta maaf kepada kita sayang atau tidak? Kita sayang. Anak kita mungkin nakal, sebulan enggak pernah, beritanya buruk terus, keluar dari rumah, lari dari rumah. Setelah sebulan kemudian dia balik minta ampun, menangis di hadapan kita. Kira-kira kita sayang atau tidak? Kita sangat sayang. Kita sangat sayang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang hambanya tadinya bermaksiat kepadanya kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat mencintai ibadah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Allah kepada orang yang bertobat, sampai para ulama khilaf, mana yang lebih utama, apakah orang yang terus dalam ketaatan atau orang yang bermaksiat kemudian bertobat. Saya kasih gambaran, ada dua orang, si A dan si B. Mereka bersahabat. Yang satu selalu taat kepada Allah, yang satunya taat kepada Allah kemudian menyimpang, bermaksiat, melakukan kemaksiatan. Yang satu berjalan terus menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yang satunya terhenti. Dia sibuk dengan kemaksiatan, bahkan dia mundur sibuk dengan kemaksiatan. Setelah sekian lama, mungkin beberapa selang waktu, dia sadar kemudian dia kembali lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju Allah. Dia taubat kepada Allah. Pertanyaannya, mana lebih afdal, si A atau si B? Saya tanya sama antum, mana yang lebih afdal, si A atau si B? Ngerti pertanyaannya enggak? Ada si A, ada si B. Kawan nih, sama-sama dari Klaten ya. Si A selalu taat kepada Allah, salat, ngaji, bakti sama orang tua. Si B juga demikian, tapi tengah jalan dia bermaksiat, ketemu dengan kawan-kawan yang mukhamar, kemudian dia mungkin pacaran, mungkin dia nonton film porno, mungkin dia berzina, mungkin yang lainnya. Kemudian setelah itu dia sadar kembali. Si A sudah terus melanjutkan perjalanannya. Ketika dia kembali, dia bertobat kepada Allah. Sekarang mana lebih afdal, si A atau si B? Hah? Yang bilang A angkat tangan. Yang bilang B, jangan-jangan tukang maksiat. Ada khilaf di kalangan para ulama, mana lebih afdal, si A atau si B. Dan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ya, yang mengatakan si A lebih afdal karena si A jalan terus, si B sudah ketinggalan. Yang mengatakan si B lebih afdal, mereka mengatakan karena si B ketika dia bertobat, dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh si A. Si A tidak pernah merasakan bagaimana hancurnya hati si B, bagaimana nangis di hadapan Allah, bagaimana mengaku kehinaan di hadapan Allah, tidak pernah dilakukan oleh si A. Yang bisa melakukan cuma apa? Si B yang pernah tenggelam dalam lautan kemaksiatan. Ibadah taubat ini membuat dia loncat ke depan dengan cepat. Sehingga sebenarnya mengatakan yang lebih afdal si B. Tapi jangan dia belok lagi kurus mati. Artinya dia kembali kemudian dia benar-benar bertobat kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, mengambil jalan tengah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala,
Dilihat bagaimana kondisi si B setelah dia bertobat. Ada orang setelah bertobat imannya turun. Ada orang setelah bertobat imannya semakin naik. Contoh, dia tadinya taat kepada Allah, kemudian dia bermaksiat. Setelah dia kembali ternyata tobatnya masih kurang. Masih ada sisa-sisa maksiat yang dia masih banyak maksiat, masih nostalgia, masih mikir pacarnya ya. Masih nyari-nyari pacarnya di mana? Di Facebook dan yang lainnya. Ini berarti dia sudah bertobat tapi tobatnya belum benar. Sehingga kondisi dia menurun. Karena apa? Karena maksiat itu asarnya tidak mudah untuk hilang dari hati. Makanya Nabi SAW mengatakan orang yang minum khamar 40 hari salatnya tidak diterima. Kenapa? Karena candunya masih ada sisa asarnya di hatinya. Ya, tidak gampang. Seorang yang bertobat dari berzina tidak gampang dia benar-benar bertobat nasuha. Ya, terkadang masih ada bayangan-bayangan masa lalunya. Ya, tapi seandainya kalau dia bertobat dengan tobat yang menjadikan dia lebih baik, maka dia pun menjadi lebih baik ya daripada dia sebelum apa? Bertobat. Ini kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Contohnya seperti ya para sahabat yang pernah bermaksiat kemudian bertobat, maka kedudukan mereka semakin mulia. Contohnya seperti para anbiya yang pernah salah kemudian mereka bertobat, maka kedudukan mereka lebih mulia dari sebelum mereka berdosa. Setelah mereka berdosa dan bertobat, kedudukan mereka lebih mulia. Ada.